mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pak Erik, I'm ready for Indonesia. I'm proud to play for the country and I'm happy to be here. Thank you. Hello Indonesia, I'm ready to join the national team. I can't wait. See you later and I love Indonesia. Jadi memang sudah ada di Asia Tenggara sendiri, di regional sini sudah ada persaingan sepak bola ya. Sebenarnya banyak yang tanda kutip tidak begitu menerima kehadiran mereka di tim nasional. Pemain naturalisasi yang pertama kali di sini tuh diintimidasi. Ya pasti bukan hanya Malaysia, menurut saya juga Vietnam pun, Thailand pun akan cemburu ya. Ada merasa tidak ikhlas gitu loh kalau Indonesia sekarang dianggap sebagai rajanya Asia Tenggara. Bahwa kita ini bukan timnas Indonesia lagi, ini udah Belanda V2. Kalau hanya ngambil 3 atau 2 atau 3 pemain yang meskipun itu pemain bagus tapi masih mayoritas dikuasai oleh pemain lokal, itu feeling saya tidak akan mengangkat tim nasional. Bahkan se-Vietnam aja yang katanya lokal pride banget pun udah mau pakai pemain naturalisasi loh. Mereka jangan dijadikan sebagai para Miss Hilges dan Eliano resmi jadi warga negara Indonesia. Timnas semakin kuat di kancah Asia. Dunia sepak bola Indonesia kembali dihebohkan dengan kabar besar yang membuat suasana persepakbolaan Asia kian panas. Miss Hilges dan Eliano, 2 bintang muda berdarah Indonesia yang berkarir di Eropa, resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Keduanya kini siap membela timnas Indonesia, yang semakin diperhitungkan sebagai kekuatan baru di Asia. Keputusan naturalisasi ini disambut dengan euforia oleh publik sepak bola tanah air, terutama setelah melihat performa luar biasa dari para pemain naturalisasi lainnya yang sudah lebih dulu bergabung, seperti Sandy Walsh dan Jordi Amat. Dengan bergabungnya Miss Hilges dan Eliano, timnas Indonesia kini memiliki komposisi skuad yang lebih solid, terutama di lini belakang dan tengah, ancaman bagi Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Dengan kekuatan yang terus meningkat, rival-rival Indonesia di Asia Tenggara seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia mulai merasakan tekanan. Thailand, yang selama ini mendominasi ASEAN, kini menghadapi ancaman serius dari Indonesia yang semakin tangguh di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong. Di Piala AFF sebelumnya, Indonesia berhasil tampil impresif dan mengalahkan beberapa tim besar Asia Tenggara. Kini, dengan tambahan Miss Hilges dan Eliano, kekuatan mereka tak terbendung. Vietnam, yang beberapa tahun terakhir dikenal sebagai tim yang paling konsisten di ASEAN, juga mulai merasa terancam. Peningkatan kualitas individu pemain Indonesia, ditambah dengan strategi tim yang semakin matang, membuat Vietnam mulai was-was menghadapi kekuatan baru ini. Sementara itu, Malaysia, yang juga memiliki sejarah rivalitas sengit dengan Indonesia, tak luput dari rasa khawatir melihat betapa cepatnya perkembangan skuad Garuda. Kontroversi naturalisasi, Indonesia dituduh jadi timnas Belanda. Di balik kesuksesan naturalisasi pemain-pemain berbakat dari Eropa ini, muncul kritik dan intimidasi dari beberapa negara tetangga, Thailand dan Vietnam, yang merasa posisi mereka terancam, mulai melontarkan tuduhan bahwa timnas Indonesia bukan lagi mewakili Indonesia sepenuhnya, melainkan berubah menjadi timnas Belanda. Kritik tersebut terutama disuarakan oleh media dan supporter yang merasa naturalisasi pemain merupakan taktik curang untuk memperkuat tim. Namun, pihak PSSI dan para pemain menanggapi santai tuduhan ini. Ketua Umum PSSI menyatakan bahwa langkah naturalisasi bukanlah hal baru dalam dunia sepak bola. Banyak negara, termasuk Thailand dan Vietnam sendiri, telah melakukan hal serupa. Pemain-pemain yang dinaturalisasi memiliki ikatan darah dengan Indonesia, jadi tidak ada yang salah dengan keputusan ini, ujar seorang pejabat PSSI. Miss Hilges dan Eliano juga menyatakan rasa bangga mereka bisa membela tanah air leluhur mereka. Dalam sebuah wawancara, Miss Hilges mengungkapkan bahwa meskipun lahir dan besar di Eropa, darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya membuatnya selalu merasa terikat dengan tanah air. Eliano juga menambahkan, "Saya sangat bersemangat untuk membela Indonesia. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan." Masa depan sepak bola Indonesia di Asia dengan semakin banyaknya pemain berbakat yang bergabung melalui program naturalisasi, Indonesia diprediksi akan semakin dominan di kancah sepak bola Asia. Di bawah bimbingan pelatih Shin Tae-yong, yang dikenal dengan taktiknya yang disiplin dan agresif, Indonesia kini mampu bersaing dengan negara-negara besar di Asia.
Performa timnas di kualifikasi Piala Asia dan Piala Dunia sudah menunjukkan kemajuan signifikan, dan dengan tambahan kekuatan baru seperti Hiljes dan Eliano, harapan publik Indonesia untuk melihat tim Garuda terbang tinggi di pentas internasional semakin besar. Sementara itu, Thailand, Vietnam, dan Malaysia mungkin harus mulai memikirkan strategi baru jika tidak ingin tertinggal oleh Indonesia yang kini telah merajai Asia. Indonesia telah membuktikan bahwa mereka tidak hanya berbicara soal potensi, tapi juga kemampuan nyata di lapangan. Dengan semangat baru, dukungan pemain-pemain berbakat, serta kerja keras seluruh tim, timnas Indonesia siap melangkah ke level yang lebih tinggi, menjadikan Asia sebagai panggung di mana Garuda benar-benar menjadi raja.